Oke teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali tutorial HCR AI-nya ya. Jadi di video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi dasar, beberapa fitur dasar dari HCR AI yang teman-teman harus ketahui untuk bisa memaksimalkan potensi dari si HCR AI ini. Yang pertama, informasi awal adalah di sini teman-teman lihat ya, di sini ada informasi tentang model AI yang sedang kita gunakan. Kita bisa pilih dengan bebas kapanpun eh, model AI yang akan kita gunakan. Ada ChatGPT, ada Grok lama, ada Gemini Pro dari Google, ada si DALL-E untuk bikin gambar atau image ya, untuk image generation. Nah, teman-teman di sini pilihan AI yang kita akan gunakan, silakan dipilih bebas mau pakai yang manapun, itu ya di sini. Kemudian yang kedua ada chat history. Nah, di sini di sebelah kiri ini adalah beberapa chat yang pernah kita gunakan sebelum-sebelumnya. Riwayat chatnya akan tetap ada. Kemudian di sini kita bisa buat folder. Kalau kita ingin misahin beberapa chat berdasarkan kategori. Misalkan ada kategori kerjaan, kemudian ada kategori juga pribadi supaya nanti bisa lebih mudah untuk nyari kategorinya. Misalkan kerja, oh ini chat saya sebelumnya tentang kerjaan, oke masuk ke sini. Yang ini masih tentang kerjaan, planning and relaxing day, misalkan ini, oh ini chat pribadi, masukin aja ke sini. Ini kerjaan, dan seterusnya. Ini kita bisa masukin biar lebih rapi. Semuanya nanti bisa dicek di masing-masing, ada di sini atau di sini, atau kita bisa search berdasarkan konteks ataupun berdasarkan kata kunci dari masing-masing uh, history yang sudah kita gunakan. Gitu. Kalau misalkan mau bikin baru tinggal klik di sini. Itu misalkan ini adalah beberapa yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kalau pengen dilihat tinggal klik lagi. Atau yang ini, oke, ini yang sebelumnya kita lihat nih. Oke, kita pengen lihat lagi riwayat chat kita dengan si HCR AI ini yang sebelumnya, bisa dilihat di sini. Kalau pengen chat baru tinggal klik ini, new chat di sebelah atas ya. Kemudian teman-teman bisa mulai langsung promptingnya di sini, isi promptnya di sini. Gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan bebas apapun. Bisa kita tanyakan. Yang teman-teman perlu ketahui juga di sini ada fitur, tinggal diklik di sini untuk ngatur sistem message, kemudian atur add konteks. Ini penting teman-teman. Kalau teman-teman mau ngasih konteks tambahan, informasi bacaan buat si HCR AI-nya, itu bisa masukin di sini. Misalkan teman-teman bisa masukin PDF kah, bisa masukin image kah yang berhubungan dengan konteks-konteks tertentu. Misalkan kita bisa masukin visi, misi, value dari perusahaan kita supaya dia bisa lebih mengenali siapa kita dan perusahaan kita bergerak di bidang apa, visi misinya apa, value dari perusahaan kita apa, program kerja kita apa gitu ya, bisa kita masukin ke sini sebagai konteks tambahan buat HCR AI mengenali siapa kita dan apa kerjaan kita. Ini bisa dimasukin di sini. Kemudian kita bisa pilih juga ada centang untuk internet browsingnya. Apakah HCR AI ini akan nyari data dari internal data mereka aja? Misalkan internal data Gemini atau internal datanya si ChatGPT, ataukah kita memperbolehkan dia selain pakai data internal mereka, data internal dari model AI-nya, kita memperbolehkan si HCR AI untuk nyari data di luar dari internet browsing misalkan. Tinggal klik aja di sini. Browsingnya dari mana? Bisa pakai Google atau DuckDuckGo gitu ya. Kalau saya biasanya pakai Google. Beberapa saya pakai internet browsing. Kemudian kalau yang ini, apakah send message immediately atau enter key? Ini kalau dicentang berarti ketika tekan enter ini akan langsung terkirim chat kita.
ataukah enter itu jadi baris baru ketika kita ngisi di sini. Ini misalkan enternya kayak gini, nah ini berarti baris baru, gitu ya. Kalau misalkan enter langsung ke kirim itu juga bisa diaturnya di sini, gitu. Kemudian di sini ada fitur juga, ini fitur baru. Kita bisa ngasih tahu, kita bisa setting output format dari chat yang kita harapkan itu seperti apa. Apakah bentuknya, apakah default aja sesuai dengan keinginan kita, ataukah bentuknya step by step, ada bentuknya esai, bentuknya laporan, summary, atau bahkan kita minta dibuat dalam bentuk tabel, ada juga dibentuk dalam bentuk interview dan seterusnya. Bentuk chatnya nanti mau seperti apa outputnya. Kemudian kita bisa ngasih tone-nya juga. Di sini kita bisa atur apakah default aja ataukah dibuat confident, cynical, emotional, empathetic, formal, friendly, dan seterusnya. Ini kita bisa pilih, banyak banget pilihannya nih. Ada warm, tentative, assertive, encouraging, inspirational, dan seterusnya. Ini kita bisa pilih. Kemudian writing style-nya, apakah akademik, apakah analytical, argumentatif, conversational, kreatif, dan seterusnya. Ini kita bisa pilih juga, banyak banget pilihannya. Teman-teman bisa nanti bedakan deh. Kalau kita mau akademikal dengan bentuk deskriptif ataukah dalam bentuk analytical, ini beda nanti hasilnya, writing style-nya. Kemudian bahasanya mau pakai bahasa apa? English, bahasa-bahasa lain Indonesia juga ada di sini. Ini kita bisa minta defaultnya di sini. Gitu ya. Kalau misalkan nanti udah pilih, kemudian pengen di reset, tinggal klik aja. Reset to default, tinggal diklik aja. Gitu. Ini fitur yang menarik. Kemudian ada fitur juga untuk menambahkan konteks sama yang tadi, sama di sini. Di sini bisa, atau nambahin di sini. Kita bisa add konteks, misalkan kita minta si AI untuk membaca hasil summary atau membaca sebuah gambar. Kita masukin PDF dalam bentuk PDF, misalkan hasil laporan dari sebuah perusahaan, masukin ke sini, kemudian kita minta si AI untuk mensamarikan laporan itu, kita tinggal masukin aja filenya ke sini, kemudian upload. Gitu, itu juga bisa. Atau minta menerjemahkan, ada artikel ataupun misalkan laporan dalam bentuk bahasa Inggris, tolong terjemahin dong artikel berikut, masukin aja PDF-nya ke sini, kemudian nanti perintahkan si AI untuk menerjemahkan untuk kita, itu juga bisa. Gitu ya. Jadi berikut beberapa fitur. Atau selanjutnya teman-teman bisa masukin juga di sini ada prompt yang biasa kita gunakan, nanti bisa bikin new prompt di sini. Misalkan promptnya adalah buat script video. Nah, promptnya apa? Buatkan saya script video reels dengan durasi 90 detik. Gunakan bahasa sederhana sehari-hari untuk anak muda, misalkan. Contohnya seperti ini. Kemudian tinggal kita create. Gitu. Jadi ketika nanti kita mau menggunakan perintah yang sama, nggak harus ketik ulang di sini. Buatkan saya. Nah, ini nggak harus diketik. Kita tinggal panggil aja template yang tadi sudah kita buat sebelumnya dengan memasukkan karakter dash ya, karakter garis miring. Nah, script video. Tinggal kita klik, masukkan garis miring, kita klik, udah langsung muncul. Jadi nggak harus kita ketik ulang. Wah, ini memudahkan banget teman-teman. Kalau kita punya banyak prompt, tinggal masukin aja prompt mana yang mau kita gunakan, nanti tinggal kita ganti-ganti isinya aja di sini. Gitu. Kurang lebih seperti itu tutorial fitur-fitur dasar dari
fitur yang ada di HCR AI. Kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya untuk membahas fitur unggulan yang ada di HCR AI lebih lanjut lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.